Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. So today I would like to talk about my business plan. So the title is Mie Jebel dan Wonton. Nah, ini tuh ide aku buat bikin bisnis makanan yang berupa mie pedas dan juga pangsit ya, yang dikreasikan dengan bumbu yang nama bumbunya itu chili oil ya, yang mana ini sangat trending akhir-akhir ini ya. Langsung aja deh ke background dan opportunity-nya. So guys, the background and the opportunity is, kalau kita lihat dari kebiasaan orang-orang Indonesia nih, masyarakat Indonesia, lidah-lidahnya orang Indonesia itu nggak bisa dipisahkan dari makanan pedas, apalagi makanan pedas yang gurih ya kan. Dan belakangan ini makanan-makanan yang pedas kayak bumbu chili oil itu lagi ngetren banget di media sosial ya. Banyak para konten TikTok itu menampilkan kayak makanan-makanan pedas, contohnya kayak tadi wonton, terus mie ya, mie chili oil kayak gitu. Nah, dengan tampilannya itu yang menggugah selera gitu. Nah, selain itu target pasar aku adalah mahasiswi Gen Z, para remaja-remaja yang masih sekolah di SMA, SMP kayak gitu, atau penyuka makanan pedas juga. Lalu kita next ke our product. So apa sih produk aku? Nah, produk utama aku tuh ada dua guys. Yang pertama itu ada mie jebel. Nah, mie jebel ini tuh mie yang teksturnya tuh kenyal-kenyal dan mie-nya itu agak besar ya, agak besar-besar gitu, dan disajikan dengan bumbu utama kita tadi, yaitu chili oil yang pedas. Nah, yang kedua produk aku itu ada wonton chili oil. Nah, wonton chili oil ini semacam pangsit gitu dan bisa divariasikan dua variasi, yaitu bisa digoreng, bisa juga direbus, dan sudah pasti dikasih bumbu utama kita yaitu chili oil. Nah, si konsumen ini nanti juga bisa memilih nih antara level 1 sampai level terpedas kita, yaitu level 5, karena kan menyesuaikan selera masing-masing. Okay, next slide is why our product. So, why should customer choose our product? Jadi yang pertama, kami itu menggunakan homemade chili oil, jadi buatan sendiri, yang so pasti rasanya itu nggak murahnya karena kita buat sendiri. Yang kedua, dari segi visualnya. Dari segi visualnya itu kami mengusung konsep cutie-cutie gitu ya, dan modern packaging, karena di era sekarang tampilan produk itu kan penting ya, especially untuk sosial media. And then yang ketiga yaitu harga yang kami tawarkan itu sangat-sangat terjangkau atau student friendly ya. Jadi tetap terjangkau dan tanpa mengorbankan kualitas makanannya, oke? Dan yang terakhir, produk kita itu very social media worthy. Jadi secara tidak langsung itu bisa membantu promosi lewat customer generate content. Okay, next slide is target market. Nah, target utama kami yang udah saya sebutin di awal tadi ya, yaitu para mahasiswa, para penyuka makanan pedas, para remaja-remaja Gen Z, ataupun remaja-remaja yang masih sekolah di SMA, SMP, nah kayak gitu. Karena gaya hidup target market ini kan cenderung praktis dan juga cepat. Jadi produk kami ini sangat cocok untuk kebutuhan mereka sehari-hari, karena ya cocok di lidah karena penyuka makanan pedas. Nah, yang selanjutnya yaitu SWOT analysis. Jadi untuk SWOT-nya ini, SWOT yang pertama strength. Strength-nya itu apa ya?
rasa yang unik dan juga konsep produk yang mengikuti tren. Jadi kami juga mempunyai fleksibilitas dalam level pedas yang jadi nilai tambahan buat produk kami. Yang selanjutnya ada weakness. Di weakness ini itu mungkin ada pada keterbatasan modal di awal, karena masih belum ada modal yang banyak, jadi produksi dan pemasarannya juga masih terbatas. Yang selanjutnya ada opportunity atau perkembangan aplikasi food delivery. Itu sangat membantu bisnis makanan kecil untuk menjangkau lebih banyak konsumen-konsumen seperti itu. And the next is trade. Adalah di sini adalah trade-nya apa ya? Tingginya persaingan di bisnis kuliner, kayak terutama di produk mie pedas yang cukup banyak di pasaran ya, karena ya sudah banyak sekali yang meng-create mencontoh usaha ini, karena ya memang trendy banget ya guys. Okay, the next slide is marketing strategy. Okay, let's move to our marketing strategy. So my marketing strategy is menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, atau mungkin juga di story WA juga untuk membuat konten-konten yang bisa menarik konsumen atau menarik pelanggan, kayak video proses pembuatan, review pelanggan, dan kayak konten pedas challenge kayak gitu. Nah, kami nanti juga akan menawarkan promo dan juga diskon, terutama di awal launching ya. So pasti untuk menarik pelanggan yang baru, biar pelanggannya itu pada tertarik, wah diskon nih, siapa yang nggak mau diskon ya kan. Lalu selain itu aku juga memanfaatkan food delivery apps agar produk aku tuh lebih dijangkau para konsumen gitu. Dan yang terakhir, aku juga berencana mau melakukan collaboration with influencer kayak gitu, terutama food content creator untuk meningkatkan brand awareness aku. Okay, and the next slide is financial overview atau final. Jadi mungkin karena peralatan produksi sudah aku miliki ya sebagian, jadi aku nggak perlu kayak mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli peralatan. Jadi dengan begitu modal awal itu bisa ditekan menjadi sekitar 2.200.000-an mungkin kurang lebih, yang bakal aku fokuskan ke bahan baku, kemasan, dan juga biaya operasional. Nah, dalam satu hari aku tuh menargetkan penjualan 25 porsi. Jadi sekitar rinciannya 15 porsi mie jebel dengan harga 10.000 dan juga 10 porsi wonton chili oil dengan harga 12.000. Jadi total pendapatan kotor nanti itu sekitar 270.000. Nah, jika dikalkulasikan per bulan itu pendapatan kotor mencapai 8 juta. Jadi untuk biaya produksi dan operasional tuh aku tuh memperkirakan kayak 50-60% dari pendapatan gitu. Jadi sehingga laba bersih per bulan diperkirakan sekitar 3 juta atau 3.500.000 lah ya. Nah, menurut aku juga angka ini cukup realistis ya untuk bisnis skala mahasiswa dan yang bisa berkembang secara bertahap gitu. Okay, the next slide is business roadmap. Jadi untuk di sini pada tahun pertama dan tahun kedua itu fokus aku ke membangun brand ya, kayak menstabilkan penjualan, juga menjaga kualitas rasa ya, atau lebih bisa meningkatkan lagi ya, untuk agar membuat konsumen-konsumen itu puas ya, jadi bisa langganan gitu mereka, seperti itu. Nah, untuk yang tahun ketiga ini aku tuh berencana kayak melakukan inovasi menu kayak gitu, khususnya pada produk wonton, karena lebih bisa dikreasikan jadi banyak rasa ya. Kayak misal aku tambahin wonton tapi pakai kuah original gitu, nggak pakai chili oil. Nah, ada juga lagi nanti wonton yang versi kuah creamy atau kuah yang pakai keju gitu. Nah gitu.
Terus pada tahun keempat nanti dan juga tahun kelima baru nanti aku menargetkan untuk membuka kedai kecil-kecilan lah, agar produk aku tuh bisa dikenal luas gitu. Dan ya aku kira cukup ya, jadi aku kira cukup untuk pengenalan bisnis aku yang akan aku jalani nanti. Dan thank you for your attention teman-teman semuanya. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.